Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Civil Ancora Vivo. Di sini saya akan melanjutkan series tutorial sebelumnya, yaitu tutorial atau kupas tuntas blok editor dan atribut. Oke. Di sini saya akan coba melanjutkan saja ya, supaya mempersingkat waktu. Yang belum lihat part pertamanya bisa lihat dulu. Ini kita lanjutkan saja untuk pembahasan materinya. Ini adalah notasi detail, misal seperti itu, katakanlah seperti itu ya. Oke, ini terlalu panjang, nggak apa-apa, udah gini saja bisa. Kita trim dulu supaya rapi. Oke, kita isikan hurufnya. Huruf ini tapi sudah teratribut ya, kita double klik sudah keluar edit atribut. Untuk membuat atribut silakan lihat di video sebelumnya. Tahu di sini saya contohkan lagi ya. att gini, kita enter. Nah, di sini keluar tagnya. Kita ambil misalkan di sini AA. Di sini kita tuliskan notasi. Dan di sini kita pilih middle center. Standar, dan ini 500, oke lah. Oh, terlalu besar berarti nanti kita kecilkan saja. Kita klik, kita SC, kita kecilkan 0,8. Kita move ya, muat ya, tapi kurang kecil. Kita kecilkan lagi 0,8 ya. Kita move. Oke, kita klik copy ya, kita kopikan ke sini, lalu kita scale, SC enter, kita scalekan 0,6. Oke, di sini nanti akan ada skalanya. Kita move. Di sini bisa teman-teman beri nama potongan atau detail, itu terserah. Di sini saya coba akan memberikan nama detail ya. Kita klik atribut, kita ketikkan att, kita enter. Di sini misal kita ambil detail. Di sini formnya seperti biasa notasi. Dia left karena saya ingin dia terkunci di bagian kiri. Dan untuk teksnya 500, oke. Karena dia headline ya. Kita klik di sini, oke. Kita coba mempertebal garis ini supaya bagus. Kita properties ya. Kita ke global weight, kita ambil 40. Oke. Ya. Nah, di sini kita bisa menarik. Bagaimana caranya kita bisa menarik ulur yang bagian sini ya. Oh, maaf, ini kita klik kanan. Kita double klik maksudnya. Lalu kita ganti dengan skala. Ini juga sama. Skala. Kita oke. Ya, ini dia. Barangkali di sini kita membuat tulisan yang cukup panjang seperti detail balok AA gitu. Pasti kita akan manual ya. Secara manual kita blok lalu kita move. Nah, begini. Tapi kita bisa membuatnya sama seperti yang judul ini. Kita bisa membuatnya. Caranya gimana? Caranya juga sama, cuman beda yang kita select. Nah, cara yang pertama kita jadikan kesatuan ini menjadi blok ya. Kita klik blok, kita enter, kita beri nama coba detail. Kita klik pick point,
Oke, kita klik di sini. Kita select objek. Yang pertama, supaya runtut dulu, pertanyaan apa yang ingin teman-teman sodorkan. Yang pertama, misalkan kita headline-nya dulu, yaitu detail. Nah, setelah detail, kita urutkan saja, yaitu adalah keterangan dari detail yang kita paparkan. Lalu yang ketiga adalah skala. Oke. Lalu yang terakhir adalah properti tambahan ini. Oke, kita enter. Lalu kita oke. Nah, ini maksud saya. Kenapa tadi harus headline dulu, AA dulu, dan skala. Ini supaya tidak acak ya. Karena kita apa? Karena atribut kita namakan, kita prompt tadi kita namakan notasi dan notasi. Tapi untuk cara simpelnya bisa ketika kita membuat atribut itu kita memberikan prompt yang berbeda supaya pada saat edit blognya ya, untuk seperti kasus seperti ini itu tidak bingung. Kita ini notasi dan notasi, tapi ini detail. Ini maksudnya menerangkan bahwa perwakilan dari detail, dan notasi yang kedua ini perwakilan dari yang AA tadi itu. Coba kita ya. Oke, detail di sini adalah AA. Dan skalanya misal 1 banding, untuk detail biasanya 1 banding 10 atau 1 banding 20 misal. Kita oke. Nah, ini maksud saya kenapa kita klik detail dulu, A dulu, dan ini adalah fungsinya. Oke, kita klik, lalu kita klik kanan dan masuk ke blok editor. Nah, seperti biasa, saya ulangi lagi bahwa untuk memberikan instruksi yang kita kehendaki, maka kita harus menentukan bidikannya terlebih dahulu, atau jalur dan relnya dulu. Kita masuk ke parameter. Parameter ini jalurnya ya, atau bayangan dari perintah action. Kita misal ingin menariknya ke sana, kita klik point. Misalkan kita taruh di sini bisa, di sini bisa, juga di sini bisa. Yang nyaman saja, misalkan kita taruh di sini. Oke, untuk tulisannya ini terserah teman-teman mau ditaruh di mana. Ditaruh di sini juga bisa. Lalu setelah jalur ini sudah terpasang, maka kita berikan perintah atau instruksi yang berupa aksi. Kita klik action. Instruksinya pilih stretch. Oke. Kita klik relnya atau jalurnya. Oke. Lihat, ketika kita klik di sini, maka tombol untuk menarik dan mengulurnya itu berupa di sini nantinya. Ya, berupa yang warna biru ini nanti. Lalu kita blok area. Jangan sampai ke sini, maka kita ke sini saja. Kita klik, oke. Maka kita klik objek yang akan kita kehendaki untuk bergerak. Itu ini dia. Oke. Lalu kita enter. Lalu kita klik kanan dan close block editor, save. Ya, ini sudah bisa. Nah, lihat. Nah, itu sudah bisa ya. Ya, sudah bisa. Oke. Kita F8 dulu supaya rapi. Ya. Oke. Ya. Kita taruh di sinilah ya. Kita move. Nah, lalu kita masuk ke garis potongan. Ini garis potongan ini sedikit lebih advance dari ketiga contoh ini ya. Karena apa? Karena kita memasukkan perintah tarik ulur berupa 2 arah, 1, 2, 3 arah, tarik ulur horizontal yang berjumlah 2 yaitu kanan kiri, dan tarik ulur arah vertikal yang berjumlah 1 yaitu hanya maju saja atau mundur saja. Lalu kita menggunakan flip, rotasi. Ya, itu saja. 3 aksi tapi lebih kompleks. Baik, langsung saja di sini kita kopikan ke bawah.
maaf, kita klik kanan, kita copy selection, kita kopikan ke bawah. Di sini kita menggunakan kita double klik, kita isikan kode ya, seperti ini. Tapi nanti teman-teman buat yang rapi ya, sesimetris mungkin. Di sini hanya contoh, dan ini sama konsepnya. Kita jadikan blok terlebih dahulu, blok enter. Oke, kita beri nama coba potongan. Kita oke. Oh, saya lupa select objeknya ya, karena dia sudah sendiri-sendiri tadi, ada notasi sendiri, ada kode sendiri, tidak ada prompt yang kembar, maka kita blok semua saja. Kita klik, lalu kita oke. Nah, di sini sudah keluar ya kodenya. Misal kita tulis kode, notasinya kita klik ketik AA, kita oke. Nah, seperti ini. Nah, baik, perlu diperhatikan lebih fokus ya. Ini kita klik kanan, kita masuk ke blok editor. Di sini untuk memudahkan, kita harus membuat masing-masing relnya terlebih dahulu. Kita lebih baik membuatnya rel terlebih dahulu, lalu kita memberikan instruksi secara bersamaan. Karena kalau satu-satu nanti akan rumit. Oke. Yang pertama, untuk rel tarik ulur bagian horizontal kita menggunakan linear. Kita klik bebas. Ya. Lalu yang kedua adalah rotasi. Dia rotasi. Oke. Lalu yang ketiga adalah flip. Oke, flip di sini bisa. Oke. Dan yang keempat adalah point. Point ini untuk apa? Point ini untuk tarik ulur secara vertikal. Kita taruh di sini saja supaya gampang nanti. Nanti ketika kita ingin merotasi, maka titik ini ya, yang ini. Ketika kita ingin flip, kita klik yang ini nanti. Ketika sudah jadi. Nah, ini adalah jalur-jalur yang kita isikan instruksi. Dia masih tanda seru, yang berarti masih belum diberi perintah. Oke. Yang pertama kita masuk ke action untuk memberi instruksi tarik ulur horizontal. Masuk ke stretch, klik relnya. Oke. Lalu klik titik yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Misal kita yang kanan. Oke, kita klik ini. Oke. Kita buat areanya. Oke, ini kita blok. Karena ini yang kita kehendaki untuk menarik ke kanan dan mengulurkan ke kiri. Oke, gitu kita enter. Oke, ini sudah terinstruksi. Lalu kita klik lagi stretch, kita klik distance, kita pilih titik yang ini karena dia belum terinstruksi, kita klik, kita pilih, kita buat areanya, lalu kita blok ini, kita enter. Nah, sudah terinstruksi juga, tidak ada tanda serunya. Lalu kita ke flip, kita klik flip state. Oke, kita pilih objek yang akan kita flip, yaitu ini objeknya ya. Ini untuk hurufnya, kita ulangi lagi ya. Untuk kalau flip, kita jangan hurufnya ini jangan ikut ke flip ya, nanti dia ikut ke mirror. Kita flip state, kita blok objeknya selain tulisan. Oke, tidak ada masalah. Distance juga bisa. Kita enter. Lalu rotasi, rotate, kita klik, kita bisa mengkliknya yang objeknya. Ini dia objeknya.
ini adalah objek yang kita kehendaki untuk rotasi. Lalu kita klik enter. Oke, kita tekan enter. Lalu yang ketiga yaitu adalah stretch vertikal. Kita klik stretch, kita klik position, lalu areanya karena kita ingin menarik dari garis ini ya, itu bisa maju, maka kita buat saja dari sini. Ya, begini. Lalu objek yang kita kehendaki untuk bisa maju ke depan, bisa maju ke atas, itu adalah yang ini. Semua. Nah, lalu kita enter. Nah, sudah jadi. Tidak ada tanda seru di sini. Yang berarti semua relnya sudah terinstruksi dengan baik. Kita klik kanan, kita close block editor, save. Iya, ini bisa kita coba stretch-nya. Oke. Ini coba stretch ke kanan, stretch ke kiri. Tidak ada masalah, teman-teman. Untuk flipnya, apakah ada masalah? Oh, ternyata untuk flipnya aman. Dan untuk vertikalnya, ya, vertikalnya juga aman. Tidak ada masalah ya. Untuk rotasi juga tidak ada masalah. Tapi di sini teman-teman, kenapa dia untuk stretch-nya tidak bisa ikut ke rotasi? Karena ketika kita masuk ke block editor dulu, kita klik, kita block editor. Untuk rotasi ini tadi, ya, ini, nah, kita lupa menyelect ini karena kalau kita tidak diselect, kalau di stand ini tidak diselect, maka dia akan mempertahankan posisinya seperti kasus tadi ya. Kita lihat saja, misalkan kita ulangi lagi ya, kita ulangi untuk buat jalur rotasi, yaitu di sini. Oke, kita action rotasi, kita klik rotate-nya, kita klik objek yang mau rotasi, ini diklik juga. Oke, untuk huruf jangan dirotasi supaya dia mempertahankan posisinya secara horizontal. Ini juga boleh dirotasi. Oke, kita enter. Oke, ini sudah bisa. Oke, ya, coba ya, kita rotasi. Oh, ini lebih baik kita unduh saja teman-teman. Ya, intinya apa? Intinya waktu kita merotasi tadi ya, ini ada sedikit kesalahan. Waktu kita merotasi, di bagian action kita harus mencantumkan di stand ini. Supaya apa? Supaya ketika dia menjadi seperti ini, maaf, saya contohkan yang horizontal saja. Kita move, oke. Nah, ini ketika dia dirotasi, nah, dia masih bisa ya di stretch. Tadi kan stretchnya di sini. Nah, ketika dirotasi, nah, dia stretchnya ada di sini. Itu kenapa? Itu karena waktu kita klik, kita block editor. Nah, ini kita waktu memberi instruksi di rotasi, kita lupa menyelect distance. Nah, alhasil apa? Alhasil dia mempertahankan toolsnya ada di horizontal gitu. Tapi nggak masalah ya, ini hanya pembelajaran. Yang penting teman-teman tahu konsepnya, bagaimana cara membuat item dengan block editor ini. Sama seperti elevasi, itu sama, semuanya sama konsepnya. Baik, itu saja yang bisa saya share di part kedua, membuat item-item dengan blok, item-item blok di template ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.